Hadirin yang saya hormati, waktunya memang sudah sangat sempit, sudah mendekati jam makan siang. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan hanya beberapa butir pemikiran tentang kedua hal yang dibahas tadi, kasus 65 dan kasus yang menimpa aliran kepercayaan. Yang pertama mengenai kasus 65, saya beranggapan bahwa masalah 65 atau tragedi 65 itu sebetulnya terdiri dari 5 aspek atau yang saya sebut dengan pancalogi. Yang pertama yang menyangkut apa yang terjadi pada tanggal 30 September malam atau 1 Oktober tahun 65, persoalan versi-versi mengenai G30S, siapa dalangnya dan lain-lain, itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah pembunuhan massal yang terjadi sesudah meletusnya gerakan 30 September itu, yang memakan korban menurut hemat saya dari perkiraan 78.000 sampai 3 juta, angka yang moderat adalah 500.000 orang. 500.000 orang atau setengah juta bangsa Indonesia sudah tewas pada saat itu di dalam satu pembunuhan antar bangsa sendiri. Yang ketiga, ada juga ratusan atau ribuan mahasiswa Indonesia, pemuda Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, yang dicabut kewarganegaraannya, dihilangkan warga negaranya. Mereka menjadi kehilangan kewarganegaraan dan mereka berkelayapan beberapa tahun atau puluh tahun di luar negeri karena terhalang untuk pulang. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak lain dari pembuangan paksa ke Pulau Buru, yang jelas menurut hemat saya itu terkait dengan pemilihan umum tahun 71. Persiapan dilakukan di dalam rangka membersihkan seluruh anasir masyarakat dari hal-hal yang bisa mengganggu pemilihan umum tahun 71. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapak-bapak itu dibuang pada tahun 69. Yang kelima tentunya adalah stigma yang diberikan kepada korban, kepada keluarganya, kepada anak cucu mereka selama puluhan tahun oleh Orde Baru. Jadi 5 aspek ini yang menurut hemat saya kita harus tuntaskan kalau berbicara tentang 65. Tadi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab di dalam hal ini? Tadi pertanyaan dari Imam Aziz. Jawabnya itu jelas. Kalau kita berbicara tentang Pulau Buru misalnya, Pulau Buru adalah kasus yang sangat kuat. Pada tahun 2003 ketika saya menjadi anggota tim yang dibentuk oleh Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat Soeharto, saya atau kami waktu itu sudah mengatakan atau menyimpulkan bahwa kasus Buru adalah kasus yang paling kuat untuk menjerat Soeharto. Kenapa? Karena Pulau Buru, seperti juga dijelaskan atau diterangkan tadi oleh Pak Mujain, adalah kasus yang sudah sangat terang. Tempatnya sangat jelas di Pulau Buru, waktunya juga sangat konkret. Selama 10 tahun, tahun 69 sampai tahun 79, jumlah orangnya juga sangat jelas, 10.000 atau lebih, sampai 12.000 orang. Nah, juga pelaksananya juga sangat jelas. Tadi Pak Mujain mengatakan bahwa Pulau Buru itu dikoordinir oleh Inrehab, oleh instalasi rehabilitasi Pulau Buru yang berada di bawah Kejaksaan Agung. Dan Jaksa Agung pada waktu itu, Sugiharto, pada saat kami melakukan penyelidikan pada tahun 2003, Jaksa Agung Sugiharto atau mantan Jaksa Agung masih hidup. Sekarang beliau sudah meninggal. Nah, jelas bahwa ini berada di bawah Kejaksaan Agung. Jaksa Agung yang bertanggung jawab, dan Jaksa Agung melaksanakan perintah dari Pangkom Kamtib. Sedangkan garis komando antara Pangkom Kamtib itu jelas berada di bawah Presiden, dan Presidennya pada saat itu adalah Soeharto. Jadi di dalam uraian ini jelas siapa yang bertanggung jawab gitu, terhadap peristiwa Pulau Buru. Lalu kemudian yang kedua yang ingin saya juga ulangi lagi atau tekankan lagi, apa yang disampaikan oleh Pak Mujain tadi mengenai Kepres nomor 28 tahun 75 tentang golongan C yang menyangkut juga
tidak diterimanya pensiun bagi mereka yang menjadi PNS ataupun ABRI yang terlibat gerakan 30 September. Nah, kasus ini kan sudah diajukan ke Mahkamah Agung. Di dalam website Mahkamah Agung itu sudah ditulis, walaupun sayangnya ditulis di dalam website itu kan cuma 2 kata gitu. Jadi kata pertama itu putus itu maksudnya sudah diputuskan, dan yang kedua kata yang lainnya itu adalah kabul gitu. Jadi cuma kata putus dan kabul saja masalahnya yang bisa kita saksikan gitu. Tapi itu sudah memberikan jalan bahwa harusnya kan ada salinan keputusannya yang sampai sekarang sudah setahun itu juga belum diterima. Nah, jadi menurut hemat saya ini suatu momentum untuk mendesak lagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan atau untuk memberikan salinan keputusan itu, atau jangan-jangan ada yang menghilangkan salinannya, atau salinannya itu entah berubah atau tidak jadi gitu. Tetapi websitenya sudah menegaskan tadi putus dan kabul tadi gitu. Jadi artinya bahwa para pensiunan PNS maupun ABRI yang terlibat G30S itu berhak menerima pensiun, walaupun dengan catatan bahwa jumlah mereka tentulah sangat sedikit gitu. Saya mungkin mengira mungkin puluhan atau ratusan, tidak banyak orang gitu karena usia mereka gitu. Dan kita tahu juga pensiun itu kan hanya bisa diberikan kepada yang bersangkutan atau istri dan suami, bukan kepada anaknya. Jadi artinya jumlah yang akan dibayarkan oleh negara itu sangat terbatas sebetulnya. Tetapi ini menurut hemat saya sangat-sangat penting, karena paling tidak secara simbolis itu sudah mengatakan pengakuan kesalahan negara terhadap sebagian warganya. Itu mengenai keputusan yang siokianya sudah harus diperhatikan oleh pemerintah. Waktu tinggal setahun lagi bagi presiden yang sekarang ini untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Rehabilitasi sebetulnya sudah dicoba untuk menurut hemat saya diuji coba melalui One Team Press dengan melontarkan sebuah usaha untuk presiden meminta maaf kepada mereka yang menjadi korban dalam peristiwa 65. Tetapi di sisi yang lain sudah dipersiapkan, ada kelompok-kelompok yang menolak usaha atau upaya presiden untuk meminta maaf ini. Jadi nampaknya sengaja menurut hemat saya sudah ada skenarionya untuk menggagalkan upaya ini gitu. Tetapi langkah-langkah konkret tentunya perlu kita teruskan lagi gitu. Kemudian yang lain yang tidak kalah pentingnya menurut hemat saya, selain dari melakukan tuntutan hukum baik secara kasus individual, karena apa yang dilakukan oleh Nani Nurani menurut hemat saya juga sesuatu yang merupakan terobosan juga kalau itu bisa berhasil, bahwa dia secara pribadi melakukan gugatan perdata terhadap pemerintah karena sudah terlantar sekian lama oleh karena peristiwa G30S ini. Walaupun tentunya perjalanan pengadilan masih sangat panjang untuk Ibu Nani Nurani gitu. Tetapi upaya semacam ini sudah berhasil di dalam menggugat KTP seumur hidup pada saat itu. Tetapi menurut hemat saya upaya di dalam melakukan tuntutan perorangan itu juga sebaiknya juga terus dilakukan oleh para korban gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut hemat saya, terutama bagi generasi muda, adalah pelurusan sejarah. Karena di dalam pemberitaan media massa, di dalam apa yang disiarkan di televisi, saya kira ada kemajuan yang sangat berarti, bahwa ada program-program di televisi yang membicarakan persoalan sejarah dan sudah mengungkapkan banyak hal gitu. Tetapi kenyataannya atau yang sangat ironis adalah bahwa di dalam pengajaran sejarah sendiri terjadi kemunduran. Sebetulnya di dalam kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi, persoalan mengenai pemberontakan yang terjadi di Indonesia ini sudah diuraikan menurut pandangan saya itu dengan lebih objektif. Pemberontakan yang terjadi di Indonesia ini
diklasifikasikan sebagai pemberontakan yang disebabkan oleh pertentangan antara pusat dan daerah, pertentangan ideologis, dan persoalan-persoalan antara elit di lokal dengan elit dengan pemimpin di pusat gitu. Nah, dengan demikian istilah G30S pada kurikulum 2004 itu ditulis tanpa memakai PKI lagi. Tetapi sayangnya pada tahun 2006 terjadi kemunduran karena atas tuntutan beberapa orang elit Islam seperti Yusuf Hasim dan lain-lain. Maka kemudian dilakukan lagi perubahan pada kurikulum 2006, dan kemunduran yang sangat besar adalah pada kurikulum 2006 itu hanya dibolehkan atau diajarkan satu versi saja, jadi versi tunggal pemerintah rezim Orde Baru, bahwa G30S itu dalamnya adalah PKI. Jadi kemunduran yang sangat besar ini terjadi sampai sekarang. Dan pada tahun 2007 menurut hemat saya juga terjadi semacam tragedi di dalam pendidikan sejarah di Indonesia ketika Jaksa Agung Abdurrahman Saleh itu melarang buku-buku yang diajarkan di sekolah yang tidak memuat peristiwa gerakan 30 September tahun 65 maupun peristiwa Madiun tahun 48. Dan saya waktu itu sudah mengatakan adalah kebodohan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Abdurrahman Saleh pada saat itu, karena buku-buku yang dilarang itu adalah buku-buku pelajaran kelas 1 dan kelas 2 SMP dan SMA. Dan kita tahu bahwa di dalam pelajaran sejarah di Indonesia sampai sekarang, pelajaran sejarah itu terbagi secara kronologis. Buku jilid 1 itu tentang masa kerajaan di Indonesia. Sedangkan jilid 2 itu tentang masa penjajahan. Sedangkan zaman Indonesia merdeka, di dalamnya ada peristiwa Madiun dan tahun 65 itu adalah pada jilid ketiga. Nah, yang anehnya di dalam daftar buku yang dilarang oleh Kejaksaan Agung, itu yang dilarang itu 80% adalah buku jilid 1 dan jilid 2. Jelas bahwa pada jilid 1 memang tidak ada peristiwa 65, tidak ada peristiwa Madiun tahun 48 karena belum sampai ke sana gitu. Nah, jadi ini suatu kebodohan yang jelas ditunjukkan oleh pemerintah kita. Dan hal ini masih berlanjut sampai sekarang, tidak ada perbaikan di dalam kurikulum sejarah. Kita sangat-sangat prihatin, dan kurikulum 2013 yang dilontarkan baru-baru ini juga tidak mengalami perubahan. Jadi menurut hemat saya, pemerintah di dalam hal ini harusnya melihat bahwa kemajuan sudah banyak di tengah masyarakat, dengan adanya kesempatan-kesempatan bagi para korban untuk bersuara, adanya kesempatan penampilan atau membuka kesempatan di dalam media massa untuk membuka cerita tentang korban-korban Orde Baru. Tetapi di sisi yang lain ada kemunduran yang sangat parah pada kurikulum atau pengajaran sejarah di Indonesia. Yang terakhir, saya ingin juga menggarisbawahi apa yang disampaikan pembicara pertama tadi mengenai apa yang dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan. Memang menjadi persoalan menurut hemat saya sejak Indonesia merdeka, persoalan yang disebabkan oleh politik angka gitu. Kalau saya mau menyampaikan istilah yang tepat untuk menggambarkan persoalan ini, angka itu sangat-sangat penting gitu. Bahwa catatan bahwa di Indonesia ini 90% penduduknya itu beragama Islam itu sangat penting. Angka itu sangat penting karena angka 90% itu identik dengan mayoritas. Dan mayoritas itu berarti mempunyai fasilitas, mempunyai kesempatan untuk melakukan banyak hal yang tidak dimiliki oleh kelompok minoritas. Keinginan untuk menjadi mayoritas dan tidak berkurang ke mayoritasannya itulah yang menyebabkan menurut hemat saya, ketika ada pemikiran tentang menghapuskan kolom agama di dalam KTP, itu muncul penolakan yang sangat keras. Menjadi mengherankan juga ketika pada masa dahulu di dalam kolom KTP itu ada kolom tentang agama,
dan juga ada kolom tentang etnis atau suku bangsa. Ketika itu Sudomo sudah menghapuskan kolom etnis atau suku bangsa dengan mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia. Kenapa harus menonjolkan lagi suku Jawa, suku Minang, suku Batak, dan lain-lain? Jadi kolom etnis atau suku bangsa itu sudah dihapuskan. Tetapi yang mengherankan adalah ada upaya yang sangat-sangat gigih juga untuk mempertahankan kolom agama di dalam KTP itu. Nah, ini menurut hemat saya akar permasalahannya barangkali dari sini gitu. Beranikah kita meninjau untuk tidak mencantumkan kolom agama di dalam KTP ini dengan berbagai argumen. Nah, saya tidak akan menguraikan di sini, tetapi saya melihat bahwa permasalahan ini selalu akan muncul gitu, bahwa keinginan untuk menjadi mayoritas, keinginan untuk tetap menjadi jumlah yang terbanyak itu yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu di toko buku Gramedia ada sebuah buku yang laris. Buku yang laris itu adalah buku Ayahku, sebuah biografi Hamka yang ditulis oleh anaknya Irfan Hamka. Saya senang dengan buku itu dan saya juga membeli gitu. Tetapi yang mengherankan adalah pada saat yang lebih kurang sama di toko buku Gramedia itu juga ada buku yang lain yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Buku itu tentang bukan biografi tapi pengalaman hidup Mahdud Karim. Hamka itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Mahdud Karim itu adalah adik tiri dari Hamka. Nah, adik tiri dari Hamka ini menikah dengan seorang wanita Amerika dan kemudian beragama Kristen dan kemudian menjadi pendeta Kristen. Tetapi buku itu hanya bertahan beberapa hari. Saya tidak tahu apakah ada yang borong atau kena di sweeping gitu. Jadi tidak ada lagi di toko buku Gramedia gitu. Padahal ini kan sangat-sangat menarik bahwa seorang ulama, seorang pahlawan nasional, seorang tokoh Islam Hamka itu juga mempunyai adik tiri yang beragama Kristen, pendeta lagi. Toh menurut saya tidak ada salahnya kan. Tetapi ini dianggap sesuatu yang sesuatu yang mungkin tidak selayaknya begitu. Mayoritas itu tidak boleh dikurangi gitu. Saya ingat jawaban dari Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah seorang tokoh, seorang pahlawan nasional yang menurut pandangan saya juga sangat jago di dalam berdebat. Dia ketika datang ke negeri Belanda itu juga ditanya oleh seorang wartawan, dan wartawan itu menganggap bahwa Haji Agus Salim ini sekarang bisa ditaklukkan. Kenapa? Karena Haji Agus Salim mempunyai juga adik namanya Khalid Salim. Khalid Salim ini adalah tokoh yang juga dibuang ke Digul. Dia adalah tokoh kiri Partai Komunis Indonesia. Nah, Khalid Salim ini kemudian setelah dibebaskan dari Digul itu kembali tidak ke Indonesia tapi ke Belanda dan bekerja sebagai staf lokal di kedutaan Indonesia di negeri Belanda gitu. Dan kemudian beralih agama juga menjadi beragama Kristen gitu. Nah, wartawan itu bertanya kepada Haji Agus Salim. Nah, dan merasa bahwa Haji Agus Salim itu kan pasti akan kena batunya. Loh, lalu pertanyaannya adalah, tahukah Anda bahwa sekarang adik Anda Khalid Salim itu sudah pindah agama, sudah murtad gitu. Tetapi Haji Agus Salim dengan santainya menjawab, loh malah lebih baik. Loh kenapa lebih baik? Kata wartawan itu, kata Haji Agus Salim, dulu dia itu kiri gitu. Dulu dia itu tidak beragama. Nah sekarang dia sama-sama dengan saya, sama-sama mempunyai Tuhan gitu. Jadi kan bukankah itu lebih baik gitu. Jadi ini sebuah pernyataan yang menurut hemat saya menggambarkan kedewasaan atau kenegarawan seorang Haji Agus Salim gitu, seorang tokoh Islam. Kemudian yang terakhir ini dengan pengangkatan pahlawan nasional yang baru, Rajiman Widyodiningrat, ada lagi hal yang baru menurut hemat saya yang juga sebetulnya menarik gitu.
Karena regimen Yudhoyoningrat yang baru diangkat menjadi pahlawan nasional beberapa hari yang lalu adalah ketua BPU PKI. Beliau adalah ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Regimen Yudhoyoningrat yang menanyakan apa dasar negara kita, dan itu yang dijawab oleh Soekarno dengan Pancasila. Regimen Yudhoyoningrat juga adalah seorang dokter yang ketika hari tuanya dia merawat orang-orang lepra di Ngawi di Jawa Timur. Nah, menurut Jawa Tengah ya. Nah, menurut hemat saya Jawa Timur Ngawi, ya perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, regimen orang yang sangat berjasa, tetapi ada di dalam riwayat hidupnya ada satu hal yang banyak juga dipersoalkan karena dia adalah juga anggota Theosophy dan Freemasonry. Theosophy atau Freemasonry adalah suatu golongan yang sebetulnya tidak ingin agama itu memisahkan manusia. Intinya seperti itu. Jadi jangan agama itu sampai memisahkan manusia. Itu ajaran Theosophy gitu. Dan walaupun di satu sisi kita bisa mempunyai kritik terhadap kelompok Freemasonry ini, mereka ingin inklusif secara prinsip, tetapi dalam kenyataannya mereka juga eksklusif juga. Tapi itu persoalan yang lain. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ada seorang pahlawan nasional kita yang juga menganut aliran Theosophy dan Freemasonry yang selama ini sangat dikecam oleh sebagian kalangan Islam. Tetapi kita tahu bahwa pahlawan nasional itu tidak bisa dicabut, dan regimen itu adalah menjadi pahlawan nasional, dan beliau adalah seorang Freemasonry dan Theosophy gitu. Jadi pengakuan negara sebetulnya juga terhadap aliran ini gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.